Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik di Rakernas kelima PDI Perjuangan. Dalam pidatonya, Megawati menyebut arah politik PDIP di pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Hadirin sekalian, kita beri tepuk tangan yang Ketua paling Umum PDI meriah. Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengoreksi penggunaan istilah oposisi dan koalisi selama ini agar tidak salah kaprah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mega juga menjawab soal sikap politik PDIP di pemerintahan Prabowo nanti. Bukan koalisi atau oposisi, tapi kerjasama atau tidak kerjasama. Jadi bukan parlementer. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi. Jadi memang agak susah sebetulnya, karena kalau tidak ikut lalu apa ya? Jadi saya bilang pada mereka bertiga, kerjasama. Karena memang begitulah, tidak bisa koalisi karena kita sistemnya nanti parlementer. Lalu kalau ada yang bertanya pada saya, kalau tidak ikut, tidak ini, ya itu artinya ya tidak ada bersama-sama. Saudara, pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Rakernas PDIP kemarin menimbulkan pertanyaan besar, terutama sikap politik PDIP pada pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Bagaimana memaknai pidato Megawati? Pagi ini kita akan bahas dengan narasumber pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat pagi Mas Toto. Selamat pagi Mbak Nova. Mas Toto, kalau kita melihat tadi kan sempat diputar juga bagaimana pernyataan atau pidato dari Bu Megawati soal sebetulnya tidak ada koalisi, tidak ada oposisi, tapi yang ada kerjasama dan juga tidak kerjasama. Nah kalau dilihat dari itu Mas, bagaimana ini prediksi sikap PDIP sebetulnya yang nantinya apakah akan ke arah atau resmi akan jadi oposisi atau seperti apa? Highlightnya bukan terkait dengan kalimat tidak ada istilah oposisi dan koalisi ya. Kalau itu sebenarnya sudah dari beberapa tahun lalu istilah itu dibergunakan oleh PDI Perjuangan. Makanya pada saat kemarin Mas Ganjar maju, memang yang terbentuk adalah istilah kerjasama politik dengan P3, Hanura, dan Perindo. Jadi agak sulit kalau kita menerka pilihan atau sikap politik Ibu Mega dan PDI Perjuangan dari highlight kalimat itu. Tapi kalau kita mendengar secara utuh pidato kemarin Ibu Mega, memang sepertinya lebih mengarah kepada konsistensi sikap ketika bertanding, menang akan menjadi bagian dari kerjasama politik dengan kekuasaan. Tetapi kalau bertanding lalu kemudian kalah, porsinya ya kemudian lebih kepada menjadi pengawas begitu. Jadi saya menduga memang kita bisa lihat ya, kalau ingin coba membaca sikap politik Ibu Mega, saya pikir Sekjen itu kan representasi dari Ketua Umum, dan statement-statement yang keluar dari Mas Hasto beberapa bulan terakhir sepertinya menunjukkan memang sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan. Walaupun menjadi menarik, berbeda memang sepertinya dengan sikap Mbak Puan yang cenderung lebih lentur, atau orang-orang yang dianggap dekat dengan Mbak Puan seperti Mas Bambang Pacul, itu cenderung lebih lentur dengan kemungkinan masuknya dalam koalisi pemerintahan. Tapi kalau mau menduga-duga, saya melihat dalam Rakernas ini tidak akan ada keputusan atau deklarasi menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Saya menduga bahwa keputusan itu biasanya kalau di PDI Perjuangan baru akan diambil setelah Kongres, dan Kongres itu 2025. Tapi kalau apa yang akan diputuskan, saya tetap melihat kemarin tuh ada satu kalimat tuh yang sebenarnya muncul dari Ibu Mega terkait dengan masuk atau tidak ke dalam pemerintahan. Kita harus melihat dengan seksama dan mendengar akar rumput. Artinya apa? Dalam Rakernas ini menurut saya tidak akan ada keputusan deklarasi oposisi ataupun koalisi atau istilah dari PDI Perjuangan kerjasama atau tidak ikut bekerja sama.
Artinya tadi kalau kita lihat kan selain yang disoroti soal kerjasama tidak kerjasama, ada juga yang menarik juga Mas Toto ini soal Bu Mega bilang kita tahan banting. Nah ini apakah jadi kode-kode juga bisa dikatakan seperti itu kalau PDI Perjuangan ini akan berada di luar pemerintahan? Iya, istilah tahan banting kan memang bisa diartikan dua ya. Tahan banting ini dalam cerita sebagai sebuah histori, partai ini kan menjadi besar malah ketika ditindas oleh Orde Baru. Tapi sekarang bisa diartikan juga PDI Perjuangan pada saat maju pun dengan koalisi Ganjar Mahfud itu kan cenderung koalisi paling kecil. Dan sekarang katakanlah dari isu-isu yang beredar, mungkin dua partai yang ada di luar pemerintahan hanya PKS atau PDI Perjuangan, atau jangan-jangan hanya PDI Perjuangan. Jadi memang ketika keluar kalimat keluar dari zona nyaman, tahan banting, lalu kemudian kalau kemarin datang ke Rakernasnya itu banyak gambar banteng dipanah ya, saya pikir sebuah indikasi juga bahwa kalau kita melihat sikap Ibu Mega dulu pada zaman pemerintahan Pak SBY juga kecenderungan dia sikapnya konsisten bahwa kalau dalam pemilu kalah ya seharusnya mengambil porsi dalam demokrasi, menguatkan diri sebagai pengawas, tidak berbondong-bondong ikut berebut kue kekuasaan, kan itu tanda kutip ya melanggar logika yang ada dalam demokrasi. Ya sudah, ada pertarungan, hormati yang menang, yang kalah menguatkan posisi menjadi oposisi, bukan kemudian ikut-ikutan berebut kue kekuasaan. Mas Toto tadi sempat menyebut soal sikap politik Bu Mega ini agak berbeda dengan Mbak Puan yang lebih lentur. Nah kalau kita melihat kan sejarahnya Pak Prabowo ini pernah secara politis berdampingan dengan Bu Mega. Nah apakah ini bisa diingat gitu menjadi salah satu alasan begitu untuk keduanya berhubungan baik? Kemudian kalau kita lihat kan memang ada rencana yang menyebut bahwa keduanya akan bertemu. Apa sebetulnya kendala pertemuan antara keduanya Mas Toto? Iya, kalau saya melihat kita harus memisahkan ya antara hubungan baik antar elit, apalagi di level ketum parpol yang sangat berpengaruh seperti Pak Prabowo dengan Gerindranya, Ibu Mega dengan PDI Perjuangannya. Saya sepakat bahwa harus ada simbolisasi harmonisasi pasca pemilu yang ditunjukkan bahwa tidak ada permusuhan yang sifatnya personal, dan itu bisa ditunjukkan dengan simbol-simbol pertemuan, ngopi bareng, berkunjung ke rumah, silaturahmi dan lain-lain. Tapi tidak serta-merta itu harus diartikan bahwa ketika dulu mereka bersahabat, bahwa mereka bisa ngopi bareng, artinya itu menjadi sebuah sikap politik dari partai. Kalau itu yang terjadi, nanti nggak ada lagi fungsi DPR sebagai pengawas gitu. Dan pada akhirnya apa gunanya pemilu kalau kemudian atas nama persahabatan, kedekatan, hubungan lama, lalu kemudian semuanya ikut masuk ke dalam bagian pemerintahan. Masalahnya gini loh, ketika sudah masuk dalam pemerintahan atau mendukung itu nggak pernah gratis. Jatuhnya itu akan dalam konteks jual beli jabatan menteri. Bahkan sekarang kita dengar isunya sampai karena terlalu banyak partai yang akan masuk dan sudah masuk, sampai akan ada kabinet gemoy, kabinet gemuk, 40 menteri dan lain-lain. Jadi saya di satu sisi berharap Ibu Mega dengan Pak Prabowo bertemu sebagai sebuah simbol menunjukkan bahwa perbedaan sikap dan pasca pilpres itu tidak ada sesuatu yang sifatnya personal, dan itu akan turun ke bawah ke psikologis para konstituen, pengurus dan kader ya. Tapi di sisi lain jangan diartikan serta-merta setiap pertemuan itu harus diikuti oleh perubahan sikap politik, ditambah apalagi jual beli jabatan. Jadi dan bagaimana posisi Mbak Puan bisa menjadi jembatan. Karena Mbak Puan kan yang masih sering berkomunikasi lintas partai, hubungan dekat dengan Bang Dasko dan lain-lain, dalam konteks mempercepat pertemuan, mencairkan situasi dalam konteks hubungan personal, itu saya pikir Mbak Puan bisa punya peran besar. Tapi saya pikir jangan serta-merta itu harus diartikan harus masuk ke dalam barisan pemerintahan. Ya, artinya tetap berhubungan baik meskipun beda pandangan soal politik. Nah, Mas Toto, ini yang menarik juga soal kemarin di pidatonya Bu Mega sempat menyebut soal atau menyinggung soal provokator keadilan. Kita dengarkan terlebih dahulu Mas Toto ini cuplikannya. Tidak apa-apa. Tadi kan ada banteng penuh panah. Ya saya bilang nggak apa-apa kok. Kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak?
Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Naai, ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud? Ya udah. Nah, itu dari cuplikan tadi Mas Toto sampai Bu Mega jadi provokatornya keadilan. Bahkan kemarin juga sempat disinggung soal Bu Mega bilang hasil Pilpres 2024 ini abu-abu. Nah, gimana Mas Toto ini tanggapannya soal ini? Iya, saya pikir dalam konteks menerima hasil pemilu presiden, semua pihak harus menerima. Keputusan MK terlepas suka atau tidak, sampai sekarang MK masih diakui sebagai lembaga yang punya otoritas memutuskan hal tersebut. Terlepas kita tahu ada fakta mengenai keputusan kontroversial, mantan ketuanya punya hubungan keluarga dengan Pak Jokowi dan Gibran misalnya. Tapi kita memang rekonsiliasi harus dimulai terlebih dahulu dengan pengakuan Pilpres secara absolut, bahwa memang ada proses-proses yang diragukan itu hanya bisa dijadikan pembelajaran ke depan. Balik lagi Mbak Nova, yang terpenting adalah kita ingin melihat nih dari para petinggi parpol termasuk Ibu Mega, Pak Prabowo, mungkin Pak Jokowi tanda kutip, bahwa perbedaan sikap ini jangan dibawa secara personal. Kalau dalam konteks provokasi untuk mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam sistem demokrasi, semua harus melakukan itu ketika ada yang berupaya untuk mengikis hal tersebut. Satu hal yang saya suka kemarin dari dari pidato Ibu Mega adalah hal-hal yang dikemukakan, walaupun cenderung emosional gitu ya, sampai nangis 3 kali kalau kita dengarkan. Memang sebetulnya lebih banyak berbicara bukan sesuatu yang sifatnya personal, hal-hal yang terkait dengan sistem. Berbicara mengenai nilai demokrasi, berbicara mengenai penegakan hukum, berbicara mengenai negara kekuasaan. Dalam konteks itu kan kita bisa berdialektika, bisa saling berbantahan. Kalau ada yang merasa tersindir misalnya dengan upaya mengikis nilai demokrasi, ya silahkan jawab bahwa pemerintahan ke depan tidak akan mengikis nilai demokrasi. Kalau ada yang merasa tersindir dengan penegakan hukum yang makin turun, tunjukkanlah bahwa pemerintahan ke depan lebih baik penegakan hukumnya dibanding pemerintahan sekarang. Jadi provokasi-provokasi seperti itu menurut saya akan sangat positif. Walaupun memang menjadi catatan ya, alangkah baiknya boleh loh ada simbol-simbol yang menunjukkan ada pertemuan secara personal, ada komunikasi yang tetap baik secara personal, sehingga kemudian misalnya PDI Perjuangan pun akan mengambil sikap di luar pemerintahan, publik akan melihat bukan karena sebuah kebencian, bukan karena subjektivitas yang sifatnya personal, tapi memang karena perbedaan sikap yang nilainya prinsipil, dan itu baik dalam demokrasi. Oke, kemarin yang juga menarik Mas Toto, ini kan Bu Mega sempat ngomong soal mau datang makasih, enggak juga terima kasih. Nah ini kalau dilihat dari pidatonya, ini kan juga kalau kita mengingat yang kemarin sempat ramai kan Pak Jokowi nggak diundang bahkan di Rakernas ini. Nah ada nggak di pidato Bu Mega yang menyinggung atau mengarah ke Pak Jokowi? Iya, saya tidak melihat ada kalimat yang sifatnya personal ya. Tetapi kalau dimasukkan dalam sebuah kategori tersendiri, yang mungkin Pak Jokowi bisa diartikan masuk di situ, ya bisa saja gitu. Kalau berbicara misalnya masalah diundang tidak diundang, mungkin orang bisa mengkategorikan ya Pak Jokowi sudah masuk dalam posisi itu. Atau kalau kita misalnya melihat silahkan keluar yang masih ingin dalam zona nyaman atau tidak konsisten, bisa saja orang mengkategorikan Pak Jokowi ada di situ. Tapi menurut saya urusan Pak Jokowi sebagai kader, persoalan Pak Jokowi dalam konteks internal PDI Perjuangan, saya pikir kita kan sudah bisa melihat itu clear. Pak Jokowi mengambil sikap berbeda, ada di luar. Ibu Mega juga mengambil sikap yang berbeda. Kita harapkan perbedaan sikap dan perbedaan posisi politik di antara mereka itu dialektika yang baik buat bangsa. Harus diingat loh, jangan ada yang mengkapitalisasi bahwa semua elit politik ini harus adem-adem saja, sering ketemu, kalau bisa tidak ada yang oposisi. Itu bahaya buat demokrasi. Itu namanya kong kali kong. Itu yang namanya oligarki. Dan itu bisa melahirkan kartel. Artinya kita tidak bisa punya pengawas lagi.
Artinya sebuah keputusan-keputusan besar cukup dikeluarkan oleh kesepakatan kepentingan di antara mereka, arisan di antara mereka. Jangan biarkan perbedaan politik di antara para petinggi politik ini malah jadi sebuah keuntungan buat masyarakat. Kita bisa saling mengawasi, kita tetap punya saluran untuk mengawasi. Ya, berarti menjadi suatu yang baik juga sebetulnya ya meskipun Demokrasi harus seperti ini. Kalau adem semua, tidak ada oposisi, semuanya masuk dalam barisan pemerintahan, itu kong kali kong dan cenderung akan menjadi otoriter. oke, berarti harus ada penyeimbang, harus ada check and balances ya juga dalam pemerintahan. Mas Toto, ini kan juga yang kemarin menarik soal Bu Mega sempat menyinggung soal kalau kita bisa mengartikan regenerasi ketua umum ya. Ini sempat dikatakan bertukar dengan Mbak Puan jadi ketua umum, Bu Mega jadi ketua DPR. Nah, ini ada cuplikan yang Mas Toto, kita dengarkan terlebih dahulu. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan sebagai ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Tapi itu kerja loh, bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya deh yang jadi anggota ketua DPR. Kamu yang jadi ketua umum. Lo enak-enak aja. Masa saya yang disuruh nongkrong di sini terus keadaannya gonjang-ganjing nggak jelas. Nah, ini Mas Toto nih jadi kode pergantian ketum nggak nih untuk Mbak Puan? Iya, memang ada dua kacamata ya. Di satu sisi bisa ada yang mengatakan ini sindiran ke Mbak Puan dalam konteks sebagai ketua DPR, kok banyak keluar negeri misalnya. Sementara situasi politik dalam negeri kan sedang tidak enak buat PDI Perjuangan lah misalnya merasa dihianati. Tapi ada juga yang mengatakan bisa jadi ini simbolisasi menuju Kongres 2025 Mbak Puan dipersiapkan juga menjadi ketua umum begitu kan. Tapi saya sih melihat ini belum menjadi sebuah keputusan, walaupun harus diakui dalam konteks beberapa tahun terakhir peran Mbak Puan itu kan semakin besar ya, dan memang kelenturan Mbak Puan untuk kemudian berkomunikasi dengan lintas partai, kelenturan Mbak Puan untuk melakukan kompromi dan pengambilan keputusan politik di DPR, itu satu hal juga yang dibutuhkan di PDI Perjuangan. Terkait prinsip tidak ada yang bisa membantah. Ibu Mega orang yang paling punya prinsip, walaupun kadang-kadang malah terlalu terasa keras begitu ya, sehingga terasa tidak lentur. Di sisi lain, Mbak Puan bisa menutupi itu atau bisa melengkapi itu, dan dalam konteks PDI Perjuangan ke depan, mungkin salah satu hal yang dibutuhkan selain sikap keras dan prinsipil tadi adalah kelenturan tadi. Tetapi saya pikir masih akan ada proses yang dibutuhkan di internal. Selain terkait dengan keluarga Ibu Mega, di situ ada Mas Nanan, ada keluarga besar seperti Pak Guntur yang mungkin akan diminta masukan juga. Tapi seperti kata Ibu Mega bahwa sikap dan suara dari akar rumput itu juga mungkin akan dilihat setahun ke depan menjelang Kongres, termasuk konstelasi politik akan seperti apa. Mas Toto, artinya di 3 hari Rakernas ini apakah bisa diprediksi akan kelihatan nanti di akhir Rakernas soal posisi maupun juga tadi soal bagaimana regenerasi ketua umum atau seperti apa Mas Toto? Atau nanti kita harus nunggu pas Kongres di 2025? Menurut saya belum ya, karena dan kalau menurut saya upaya untuk bisa menerka PDI Perjuangan sikapnya akan seperti apa, itu bisa terbaca kemarin pada saat pidato Ibu Mega. Setelah ini saya pikir mereka akan lebih banyak berbicara mengenai bagaimana konsolidasi ke depan, termasuk pemenangan Pilkada 27 November yang sudah di depan mata. Dan menurut saya keputusan akan diambil di Kongres, termasuk dalam konteks sikap PDI Perjuangan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Mungkin kalau menduga-duga yang hanya akan keluar bahwa ini akan diserahkan kepada ketua umum pengambilan keputusannya, sambil kemudian mendengarkan aspirasi akar rumput yang baru akan diputuskan di Kongres. Kenapa? Kita harus lihat juga secara realistis bahwa teman-teman PDI Perjuangan di daerah ini membutuhkan sebuah kelonggaran
untuk bisa membangun koalisi dengan teman-teman partai lain termasuk 01, pendukung 01 dan 02 dalam konteks koalisi pilkada nanti. Kalau ada sebuah deklarasi menjadi oposisi misalnya atau menjadi bagian dari kekuasaan, itu akan sangat membatasi ruang gerak dari kader-kader di daerah dalam membangun koalisi. Padahal kita tahu tidak mungkin PDI Perjuangan bisa memenangkan pilkada tanpa berkoalisi dengan partai-partai 02 dan 01. Ya baik, berarti yang paling dekat ini bisa jadi adalah ngomonginnya soal pilkada karena memang Betul, akan di fokus di situ. bulan November nanti soal bagaimana posisi apakah koalisi, oposisi maupun juga tadi termasuk lebih luas lagi soal bagaimana regenerasi ketum kita akan tunggu nanti mungkin saja di Kongres 2025. Kongres 2025. Ya baik, terima kasih pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya Terima sudah kasih, bersama kami di Mbak. Sapa Indonesia Akhir Pekan. Selamat Terima pagi. kasih, selamat berakhir pekan Mas Toto.